nisabnya zakat emas itu sekitar 78 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kesempatan kali ini saya akan membincang yang berkaitan dengan tugas kepenyuluhan kami, yaitu di bidang zakat. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang menanyakan yang berkaitan dengan teknis zakat mal. Yang ditanyakan itu tentang zakat perdagangan atau dikenal dengan zakat tijarah. Dia bertanya tentang bagaimana sebenarnya cara menghitung harta yang harus dizakati dalam harta perdagangan. Apa ya harus dihitung hasil penjualan selama 1 tahun itu harus dihitung atau bagaimana? Atau keuntungannya saja yang dihitung atau bagaimana? Maka dalam kesempatan kali ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sampaikan mengutip dari berbagai literatur fikih, terutama mazhab Syafi'i, disebutkan bahwa dalam zakat perdagangan itu komponen-komponen yang dihitung untuk dizakati nanti itu adalah harta-harta atau komoditas perdagangannya atau aset dagangannya. Artinya setelah syarat bahwa perdagangan itu sudah mencapai 1 tahun atau haul, dalam waktu 1 tahun itu maka harus dihitung nilai dari semua aset barang yang masih tersisa. Jadi barang dagangannya, komoditinya itu semua dihitung nilainya semuanya. Ditambah lagi kemudian yang harus dihitung adalah hasil penjualannya. Hasil penjualannya itu bukan hanya keuntungannya, tapi hasil penjualannya yang berupa uang, yang kelak nanti uang ini masih akan dibuat kulaan lagi, mau dibuat belanja lagi, kulaan lagi. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi asetnya, barang-barang itu harus dihitung semua nilainya. Kemudian uang yang rencananya akan diputar lagi, akan dibuat kulaan lagi, ini juga harus dihitung. Jadi kalau ada hasil penjualan yang bukan mau dibuat belanja lagi, ini hanya dibuat untuk disisihkan untuk memenuhi kebutuhan dapur, atau disisihkan untuk menjadi simpanan, atau dialihkan menjadi barang lain, barang kebutuhan. Misalkan ada hasil penjualan dibuat untuk beli kendaraan, atau dirubah menjadi emas atau yang lainnya, maka ini tidak dihitung dalam zakat perdagangan. Yang dihitung hanya hasil penjualan yang nanti masih akan dibuat kulaan lagi. Jadi itu totalnya, tinggal nanti dilihat apakah mencapai 1 nisab atau belum. Nah, ukuran nisabnya ini adalah dengan patokan pada zakat emas. Kalau dari zakat emas itu ada yang mengatakan nisabnya zakat emas itu sekitar 78 gram. Ada yang menyebut 85 gram. Ini perbedaan dari awal tentang dirham itu seberapa, dinar itu seberapa ukurannya kan, karena beda-beda ulama beri definisi timbangannya. Maka sehingga ya ada yang mengatakan 1 nisab emas itu 78 gram, ada yang mengatakan 85 gram. Tidak, kalau kita ambil yang kecil 78 gram, misalkan harga emas murni sekarang ini 1 gramnya adalah 1 juta rupiah, berarti nisab perdagangan ya sekitar 78 juta rupiah. Artinya kalau barang dagangan kita tadi sudah mencapai nilai 78 juta rupiah,
maka berarti sudah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau kurang dari itu berarti ya tidak ada kewajiban membayar zakat. Nah, terus yang dikeluarkan ya ini sudah maklum, yang dikeluarkan ya sebesar 2,5% dari total tadi. Nah, misalkan setelah dihitung asetnya itu ada 100 juta misalkan nilainya, maka 2,5%-nya berarti mengeluarkan zakat 2,5 juta. Kalau asetnya ada 1 miliar ya berarti 2,5%-nya 25 juta rupiah, ini harus dibayarkan sebagai zakat perdagangan tadi. Nah, demikian, jadi yang dihitung intinya adalah hanya komoditas barangnya, kemudian ditambah dengan uang hasil penjualan yang kelak uang ini akan dibuat kulaan lagi. Jadi selain itu tidak dihitung, termasuk aset tak bergerak seperti bangunan tokonya, seperti lemari, etalase, komputer dan sebagainya, peralatan-peralatan pendukung semuanya itu tidak ikut dihitung. Demikian, mudah-mudahan yang bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bikinnya Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.